Now enjoy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bapak sedikit terlambat karena ada kendala di perjalanan. Iya Pak. Bagaimana kabarnya siswa Bapak semua? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, diharapkan ketua kelasnya untuk memimpin doa ya. Baik Pak. Baik, sebelum kita mulai belajar ini berdoa. Seperti kita masing-masing berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Bapak coba absen dulu ya. Baik Pak. Arianto, Hadir Pak. Asri Zalfi, Hadir Pak. Astuti Puji Lestari, Hadir Pak. Muhammad Fauzan, Hadir Pak. Oyan. Hadir kita Pak. Apakah ada temannya yang nggak datang hari ini? Dina Pak. Alasannya kenapa? Sakit ya Pak, kemarin pusing banget. Sakit paru-paru ya. Baik, terima kasih. Baik, karena hari ini keterbatasan kita itu fokusnya yang bisa dipakai, Bapak menggunakan laptop saja. Apakah sudah bisa terlihat? Bisa Pak. Baik, sebelum kita memulai materi kita hari ini, apakah ada dari siswa Bapak yang mengetahui apakah itu batik tulis? Baik, silakan para Fauzan. Bisa dijawab Pak, batik tulis yaitu batik yang dibuat dengan cara ditulis secara manual. Baik, apakah ada siswa Bapak yang lain yang mengetahui apa itu pengertian batik? Batik itu adalah bisa dibilang sebuah kain yang telah tertempel oleh lilin, bisa disebut dengan batik. Oke, baik, terima kasih kepada yang telah menjawab. Selanjutnya itu tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa diharapkan untuk mengetahui pengertian batik tulis. Yang kedua yaitu siswa mengetahui alat dan bahan yang digunakan dalam batik tulis. Baik, ini pengertian batik tulis. Pengertian batik tulis itu secara etimologi istilah batik berasal dari Jawa, yaitu ambatik, yang dihasilkan dari lapuran kata amba yang berarti lebar atau luas. Nah, merujuk kepada kata kain, nitik yang berarti membuat titik, dan kemudian berkembang menjadi istilah Jawa batik yang berarti menghubungkan titik-titik menjadi gambar tertentu pada kain, luas atau lebar. Kata dalam Jawa, batikan juga dapat bermakna sebagai menggambar atau menulis. Batik tulis juga itu biasanya dikenal lebih mudahnya yaitu banyak titik ya. Baik, selanjutnya itu ada sejarah batik tulis. Seni pewarnaan kain dengan teknik perintah pewarnaan menggunakan malam atau lilin adalah salah satu bentuk seni kuno. Penemuan di Mesir menunjukkan bahwa teknik ini telah dikenal semenjak abad keempat sebelum Masehi dengan diketemukannya kain pembungkus mumi yang juga dilapisi malam untuk membentuk pola. Nah, sebelum kita memasuki alat bahannya, apakah ada siswa Bapak yang mengetahui apa saja alat atau bahan yang digunakan dalam pembatikan? Bapak, Baik, silakan pada Arianto. yang pertama adalah cantik, Pak. Cantik itu biasa digunakan untuk apa? Mengoles ke atas kain, si alat yang digunakan untuk mengoles lilin di atas kain. Baik, selain itu apakah ada lagi? Lilin, Lilin, baik, ada lagi? kain mori. Baik, Fauzan, mungkin ada bisa menambahkan? Pewarnaan Pak, Pewarnaannya itu biasanya menggunakan pewarnaan apa? bisa sintetis kan Pak. Ada juga pewarnaan alami.
Remasol, Pak. Remazol terus. Ini juga lagi dan paling halus. Oke, baik. Menggunakan garam. Yang pertama yaitu canting. Canting itu biasanya digunakan seperti pensil, yaitu menorehkan atau menuliskan malam atau lilin pada atas kain mori. Selanjutnya yaitu kompor dan wajan, yaitu pada umumnya digunakan untuk melelehkan malam atau lilin. Yang ketiga yaitu kuas. Nah, kuas ini digunakan untuk pewarnaan, tapi bisa juga menggunakan untuk menembok pada batik tulis. Biasanya itu kalau menggunakan canting itu pengerjaannya sangat lama, makanya siswa-siswa pada umumnya atau orang-orang pada umumnya itu menggunakan kuas agar pengerjaannya lebih cepat. Yang keempat yaitu ada kenceng. Nah, kenceng ini biasanya digunakan untuk pelorotan kain, untuk menghilangkan atau melunturkan kain yang menempel pada kain mori sehingga terbentuklah garis-garis atau motif pada kain. Yang kelima itu tungku, ya sama penggunaannya untuk pelorotan kain. Yang keenam lilin atau malam. Nah, selanjutnya itu water glass. Water glass ini gunanya untuk mengunci pewarnaan pada kain pada batik agar tidak mudah meluntur saat dicuci atau saat dibilas. Selanjutnya itu ada warna remazol. Warna remazol itu biasanya dicampur dengan bukan dicampur ya, tapi dilarutkan, terutama menggunakan air panas dulu supaya dia tidak menggumpal. Selanjutnya jika sudah larut itu biasanya menggunakan air dingin supaya saat pewarnaan batik itu hasil warnanya tidak pudar. Selanjutnya yaitu TRO. TRO itu sama identiknya dengan rinso. Itu untuk membersihkan kain mori agar noda-noda yang menempel pada kain mori itu tidak mengganggu atau tidak memperburuk batik tulis yang akan dibuat. Nah, sebelum masuk ke langkah-langkah pembuatan batik tulis, apakah ada siswa Bapak yang mengetahui apa saja langkah utama yang dilakukan dalam proses pembatikan? Nah, mungkin kepada Asri. Baik, silakan. Baik, yang pertama yaitu membuat pola batik di atas kain. Habis itu dicanting menggunakan lilin. Habis itu masuk dalam pewarnaan. Baik, terima kasih. Apakah ada temannya yang ingin menambah jawaban langkah-langkah proses pembatikan? Mungkin Arianto sudah mengetahui apakah itu proses-proses atau langkah-langkah dalam pembatikan. Proses pertama ialah menentukan sketsa yang akan dibatik. Sudah itu memindahkan sketsa ke atas karton. Setelah itu baru dipindahkan ke atas kain. Setelah sketsa jadi di atas kain, langsung dicantingkan menggunakan lilin. Ada yang bisa bantukan? Baik, terima kasih kepada Arianto yang telah menambahkan jawaban bagaimana langkah-langkah pembuatan batik tulis. Nah, yang pertama itu yang perlu kita lakukan adalah kita harus menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Lalu dipindahkan motif pada kain yang ingin dicanting. Jika sudah selesai memindahkan motif, mulailah mencanting pada kain. Yang kedua yaitu jika sudah selesai mencanting, kita perlu terlebih dahulu mencek
hasil cantingannya. Kalau sudah merasa hasil cantingannya bagus dan tebus pada kainnya, selanjutnya itu yang dilakukan yaitu memberikan warna remazol pada kain yang sudah dicanting sesuai dengan motif menggunakan kuas. Selanjutnya yaitu jika sudah selesai memberikan warna remazol pada batiknya, yaitu kita perlu mengoleskan water glass yang telah siap pakai pada permukaan batik yang telah diwarna lalu dibiarkan selama 1 malam. Nah, itu biasanya dikerjakan 1 malam itu, jika tidak 1 malam warna itu tetap meluntur sehingga kita perlu mengulang pewarnaannya kembali dan memulainya dari awal kembali. Selanjutnya itu jika sudah dibiarkan 1 malam, mulailah melorot pada kain menggunakan kompor atau tungku yang tersedia menggunakan kencengan atau panci besar yang telah diisi air dan water glass hingga mendidih. Kemudian masukkan kain batik ke dalam larutan soda as, lalu masukkan batik ke dalam panci hingga lilin pada batik dibersih sempurna. Selanjutnya yaitu jika kita sudah selesai melakukan pelorotan, itu biasanya kita melakukan penjemuran. Tapi setelah kering itu kita perlu mengecek kembali apakah masih ada lilin yang menempel pada kain batiknya. Jika masih ada, itu kita perlu melakukan pelorotan ulang. Itu batik yang Bapak pakai ya Pak? Ya, benar sekali. Tapi Itu melakukan pelorotan ulang agar lilin tersebut tidak menempel pada kain batik yang akan kita gunakan. Selanjutnya itu finishing. Nah, finishing ini boleh dengan menggunakan bingkai aluminium atau kayu sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Berikut hasil jadi dari batik tulis untuk hiasan dinding. Baik, setelah penjelasan panjang lebar dari Bapak mengenai materi batik tulis, apakah ada siswa Bapak yang ingin bertanya? Dipersilakan. Baik, jika tidak ada, Bapak akan bertanya kepada siswa Bapak, yaitu Soyan. Soyan pernah membuat batik? belum pernah Pak. Belum pernah. Kenapa itu? Alasannya? Kebetulan kan di sekolah yang belum pernah dibuat. Iya Pak. Bahan-bahannya juga belum ada. Mungkin di kelas hari ini mungkin mata pelajaran ini mungkin bisa kita buat. Mungkin materialnya yang kami nggak buat batik Pak, ada banyak segala bahan sama alat. Baik, teman-teman yang lain atau siswa Bapak yang lain, apakah ada yang pernah membuat batik tulis? Pernah Pak. Baik, Arianto, silahkan. Apa pengalamannya dalam membuat batik dan apa saja biasanya kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pembatikan? Dari pengalaman saya ya Pak dalam membatik, kendalanya saat mencelup sih Pak. Belum ya? Pencelupan terakhir ke semuanya terlampau sering gagal Pak. Penyebabnya ketika apa Pak? Iya Pak. Penyebabnya apa Pak? Apa kurang Nah, apa ya ada yang kurang di sana Pak? Baik, Dari lubuk hati saya paling dalam ya Pak. baik, Bapak akan mencoba menjawab pertanyaan dari Arianto, yaitu biasanya proses pembatikan itu dalam proses mencelup atau menggunakan warna naptol itu biasanya gagal karena perbandingan warna naptol dengan garamnya itu tidak sesuai dengan perbandingan yang telah dianjurkan oleh para nenek moyang kita. Jadi biasanya itu perbandingannya itu banding 2:1. Perbandingan 2:1 itu naftolnya misalnya 4 gram, terus garamnya 2 gram. Nah, jadi itu prosesnya juga mempengaruhi
gagalnya proses pencelupan. Yang pertama yaitu seharusnya kita mencelupnya pertama yaitu menggunakan napalnya terlebih dahulu, kemudian baru kita celupkan ke garamnya. Itu mungkin yang Bapak ketahui kenapa penyebab gagalnya warna mencelup dari proses pembatikan. Silakan. Apakah ada siswa Bapak yang ingin bertanya? Pak, Silakan Fauzan. ini menyambung pertanyaan dari Toyan tadi, Pak. Kan kami mau bikin batik misalnya kan, Pak. Tapi bahannya tuh nggak ada, Pak. Kalau seandainya menyarankan lebih ke menyarankan batik tulis atau batik cetak atau malah yang batik yang sekiranya bahan yang mudah didapatkan yang bisa kami bikin, Pak. Baik, Bapak kamu coba menjawab. Sebenarnya kan teknologi sekarang kan kita sudah canggih. Walaupun di tempat kita tersebut kita tidak mempunyai alat dan bahannya, kita bisa membelinya melalui online. Yaitu alat dan bahannya juga mudah didapatkan, terutama pada Yogyakarta, Kota Yogyakarta atau Pekalongan. Biasanya itu banyak menjual alat dan bahan batik tulis. Tapi kalau untuk batik cap atau batik printing itu juga kita kesulitan biaya, terutama yaitu mesin printingnya atau alat-alat sablonnya. Terus yang kalau kita menggunakan batik cap, yaitu hasilnya juga tidak memuaskan. Terus bisa juga waktu kita menempelkan catnya ke di atas kain itu kadang lilinnya juga tidak tembus pada kain, sehingga Bapak menyarankan untuk menggunakan batik tulis yang manual menggunakan canting. Terima kasih, Pak. Baik, apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan pada materi kita hari ini? Nggak ada, Pak. Bapak aja. Fauzan? Jadi batik tulis yaitu batik yang dibuat dengan cara ditulis menggunakan canting pada media kain mori menggunakan lilin malam, Pak. Sekian, Pak. Baik, terima kasih kepada Fauzan. Selanjutnya itu Bapak akan memberikan tugas untuk pertemuan kita minggu depan, yaitu tugasnya tidak susah-susah, kita hanya membuat 3 desain atau 3 motif batik tulis yang untuk Bapak ACC minggu depan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan praktek batik tulis. Mungkin itu saja yang bisa Bapak berikan untuk hari ini. Bapak akhiri pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo coba tekan dulu. Tekan di depan, masa kepala lu. Ayo coba tekan. Tekan situ. Makanya Pak. Ini ada kan lagi. Aduh, baik. Nanti mau apa